Allah. Janganlah kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan tanahmu kepada menjadi milik usahamu. Jadi dikutip dari sana. Maka Ulangan 21, 22, 23 mengatakan dia bisa mengatakan salib dalam perjanjian lama tidak dikenal hukuman salib. Ya enggak Pak, karena kalau dihukum salib itu nggak boleh, harusnya rajam Pak. Itu baru perjanjian baru dalam Yesus. Betul. Jadi makanya saya katakan salah. Nah kalau gitu saya jadinya pengen tanya, kenapa para penerjemah kitab Kristen kok sering banget salah Pak? Bodoh. Ya. Jadi setelah mati cuma ada dua tempat, atau surga atau neraka. Tapi manusia itu tetap ada. Berarti manusia diciptakan sebagai makhluk kekal, tapi kekalnya bukan ke sana. Ada titik awal sebelum itu dia tidak ada. Tapi kekal ke sebelah sana, jelas itu harus diakui. Berarti intinya harus mengalami mati, berarti kan intinya itu bisa nggak kalau saya definisikan itu? Ya harus, tapi ada perkecualian. Oke. Berarti bisa kita bilang manusia mati itu dikarenakan dosa waris, setuju? Bukan dosa waris, karena Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua orang harus mati. Ya karena kesalahan Adam itu bisa disebut dosa waris nggak itu? Loh, bukan kesalahan. Coba dijelaskan lagi saya. Coba silakan. Dosa waris ada dalam diri kita. Waktu kita lahir kita sudah dalam dosa, sudah orang berdosa, itu dosa waris. Jadi bayi pun kan mati, tapi bayi tidak punya dosa perbuatan kan. Jadi matinya itu karena dia keturunan Adam. Tetap harus mati semua. Yang kedua ya kecuali ada perkecualian orang-orang tertentu. Elia, Enoch, lalu orang-orang yang masih hidup pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Berarti kalau gitu dosa waris cuma mengakibatkan manusia mati aja ya, nggak menyebabkan masuk neraka atau surga berarti? Bukan menyebabkan manusia mati. Gimana coba? Menyebabkan kita tuh punya kecenderungan yang sangat kuat terhadap dosa, tidak bisa berbuat baik. Karena kita lahir dalam dosa, kita lahir sebagai orang berdosa, kita akan melakukan hal-hal yang terbiasa dilakukan oleh orang berdosa. Oke. Seandainya kita lahir tanpa dosa seperti Yesus, maka kita tidak punya kecenderungan itu. Berarti akibat dosa waris manusia itu jadi berpotensi untuk berbuat dosa. Itu konsekuensinya. Dan dosa waris itu sudah ditebus berarti kan oleh Yesus di dalam penyalibannya 2000 tahun lalu. Ya harusnya logikanya kalau ditebus nggak ada manusia Pak yang berpotensi berbuat dosa setelah itu harus kan udah ditebus dosa. Enggak. Itu akan baru disempurnakan manusianya pada saat orangnya mati. Ayatnya ada sudah saya. Berarti manusia yang hidup belum dapat penebusan berarti kalau gitu. Kenapa? Berarti orang yang hidup belum dapat penebusan berarti. Manusia yang hidup belum dapat penebusan kalau gitu. Mendapatkan penebusan. Bentar. Ibrani 12 dan 23. Ya, memang kalau mau tahu lengkap ya baca konteksnya, tapi saya hanya bacakan ini saja. Ya nggak apa-apa, poin-poinnya aja Pak Budi. Ya. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada yang berartikan roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi kita disempurnakan itu baru sesaat atau pada saat mati atau sesaat setelah mati. Kita disempurnakan. Setelah itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Jadi kepada masuk surga, tidak mungkin berbuat dosa lagi. Berarti terbuktinya nanti kalau udah mati gitu ya Pak? Ya. Oh iya, berarti kalau gitu keselamatannya juga masih kebenaran relatif itu Pak kalau kata Nah, karena ini bukan absolut berarti. Karena dosanya ini tetap sudah dibayar lagi, terus kita Allah tidak mungkin menagih satu hutang dua kali. Dosa digambarkan dalam Alkitab berulang kali sebagai hutang. Ya, hutangnya dibayar lunas. Katakan hutang saya 1 triliun. Yesus bayar lunas 1 triliun. Tidak mungkin Allah lagi-lagi, dan itu termasuk dosa yang akan datang. Dan itu kenapa harus harus dengan Yesus ini jadi manusia gitu loh. Kalau dari situ bahkan terlihat jadinya tidak maha kuasa Pak Tuhan itu Pak. Karena Tuhan maha kuasa emang nggak bisa gitu nebus dosa tinggal dihapus aja gitu.
Dia bukan cuma maha kuasa, dia maha adil. Dan karena dia mesti menghukum dosa, saya tadi sudah tunjukkan Nahum 1 ayat 3 ya. Tapi dia tidak akan membiarkan dosa tidak dihukum. Harus dosa itu harus dihukum. Jadi pokoknya ada dosa harus dihukum. Cuma karena dia kasih, dia menjadi manusia, dia yang memikul hukuman itu. Nah kalau orang percaya, maka dia punya penebus dosa, dia tidak dihukum. Tapi kalau dia tidak punya penebus dosa, dia yang mesti dihukum. Jadi hukumannya mesti dihukumkan atau pada penebusnya atau penggantinya atau pada orangnya. Nah malah kalau saya mau mundur lagi ya Pak ke belakang kejadian ya Pak, ketika kejadian di Garden of Eden, Adam terjatuh dalam dosa itu ya. Bahkan saya bisa simpulkan Pak kalau gitu Tuhan itu yang dipahami oleh Bapa gitu kan, diimani di dalam ajaran Bapa, itu menghendaki manusia itu nggak tahu apa-apa Pak. Menjadi pandai itu adalah sebuah hal yang berdosa Pak. Kok bisa begitu dari mana? Lah kan Adam jatuh ke dalam dosa itu kan karena memakan buah ilmu, buah pengetahuan kan, yang menjadikan dia mengetahui mana yang baik mana yang benar, betul. Dan Tuhan melarang. Pohon itu memang disebutkan seperti itu, tapi apakah itu menyebabkan dia tahu baik dan jahat, itu saya enggak. Saya kira bukan itu artinya, saya tidak tahu artinya. Karena pada waktu dia dilarang untuk memakan buah pohon itu, yang lain boleh kecuali satu itu. Sebenarnya dia sudah tahu kalau dia makan itu dosa. Ya berarti kalau gitu Tuhan di dalam yang diceritakan di kitab Kejadian itu menghendaki manusia itu bodoh berarti Pak? Setuju? Urusannya dengan bodoh enggak? Lah, ya kan gara-gara manusia memakan buah pengetahuan tadi, berefekkan apa? Manusia itu menjadi seperti kita, mengetahui mana yang baik dan benar. Kan gitu tuh bunyinya, koreksi kalau salah. Justru orang berdosa itu seringkali tidak tahu mana yang benar, mana yang baik. Loh, bertentangan. Sejak Adam jatuh orang dosa, dia justru tidak tahu apa yang benar, apa yang baik. Dia mengira baik, yang melakukan yang jahat dan sebagainya. Jadi kacau pengertiannya malah. Kalau Anda nggak perlu dikasih firman Tuhan, nggak perlu didatangkan Yesus Kristus dan sebagainya. Diberikan firman Tuhan supaya kita mengerti. Saya ingatkan untuk kembali ke topik yang pengembangannya jangan terlalu luas ya tentunya. Ini masih topik nggak nih Pak menurut Pak Budi Pak? Tidak topik ini. Iya, masih kan kematian Yesus itu manusia berdosa. Iya masih topik berarti kan, masuk yang kita bicarakan ini kan? Ya terserah mau diapa topik. Ya kalau menurut saya sih masih masuk topik karena saya menyanggah kan, saya mendatang hanya mendengar saja. Kalau memang itu ya bahasannya ini masih melingkup kan menurut Pak Budi kan? Saya ngikutin Pak Budi aja lah. Yang kita bahas ini masih masuk topik kan? Menurut saya masih. Oke, siap. Berarti kita lanjut gitu. Karena Yesus mati menyerahkan nyawa karena memang untuk menebus orang berdosa. Nah, karena gini Pak, ini saya membaca ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon gitu kan. Nah, lalu di sana itu berbicara tentang pohon-pohonan yang ditumbuhkan di Garden of Eden, yaitu di kitab Kejadian pasal 2 ayat ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buah dan pohonnya, pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah itu. Lalu di dalam masih pasal yang sama kitab Kejadian, kita langsung maju ke ayat ke-17 ya, biar cepat poinnya kena. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Nah di sana itu Tuhan melarang itu manusia untuk memakan buah pengetahuan tadi. Dan ketika manusia memakan buah pengetahuan tadi, itu menyebabkan dua hal. Satu, manusia tersebut jadi berdosa karena melanggar larangan dari Tuhan tadi. Betul ya? Setuju ya Pak Budi ya? Yang kedua, manusia jadi mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Berarti dari sini Tuhan sejatinya tidak menghendaki manusia itu pintar, Pak. Justru dengan makan itu menjadi bodoh. Coba kita lihat ya, Roma pasal 3. Wah ini mesti direvisi nih ayatnya. Loh, kita kan harus mengharuskan ayat dengan ayat ya. Kalau Yu mengatakan bahwa dengan makan itu mereka jadi pinter gitu ya. Kenyataannya ayat ini mengatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak,
Tidak ada seorang pun yang berakal budi, berarti bodoh kan? Ya. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu kalau menurut ukuran kata-kata saudara, pengakuan saudara tadi tidak cocok sama sekali saudara menganggap diri saudara baik ya. Ini mengatakan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mau disambung terus sampai ayat 18 juga boleh. Jadi semua bodoh kecuali kalau mereka mengerti firman Tuhan. Makin banyak mengerti, makin disebut sebagai pandai. Wah, ini saya malah berhikmat. Malah makin pening nih logika saya nih. Ketika makin tahu malah disebut makin bodoh itu. Makin tahu makin pintar, makin tahu firman Tuhan. Enggak, kita masih berbicara buah pengetahuan ini, Pak. Nanti dulu di situ cuma dikatakan kalau kau makan kau mati. Kan tidak pernah dikatakan kalau kau makan kau menjadi pintar. Iya, saya makanya di sini saya cuma apa ya? Cuma ingin menguji gitu, mungkin menguji narasi yang ada di dalam teks yang ada di dalam kitab yang Bapak imani gitu. Konteksnya gini. Saya mau tanya, ketika manusia itu makan buah pengetahuan tadi, apa yang terjadi menurut Pak Budi? Karena ada dua hal kalau yang saya tangkap. Berdosa titik. Udah itu doang. Berdosa lah. Keturunannya. Selain berbicara dosa. Selain apa? Selain berbicara dosa ada lagi nggak efeknya? Efeknya selain dosa. Ya mereka diusir dari Taman Eden lalu penderitaan masuk sebagai hukuman dosa. Dulunya andai kata mereka di sana mereka tidak perlu repot-repot dalam makan. Sekarang mesti berjerih payah, bercucuran keringat. Perempuan mengandung mesti kesakitan melahirkan dan sebagainya. Itu semua hukuman juga. Dan tentu saja mati itu bukan dimaksudkan mati masuk kuburan saja, tapi kematian kedua atau neraka. Itu akan menyusul. Nah, gini nih Pak, ini boleh saya tanggapi ya. Nah, kalau saya baca dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 22, di sana berbunyi, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, efek dari makan buah pengetahuan tadi itu menyebabkan manusia jadi apa? Sama seperti Tuhan, dan itu yang ngomong bukan saya, bahkan teks bunyi ayatnya seperti itu, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu. Dan itu efek dari makan buah pengetahuan, dan buah pengetahuannya dilarang untuk dimakan oleh Tuhan. Berarti Tuhan nggak menghendaki manusia itu mengetahui sesuatu, Pak, kalau gitu. Itu kalau saudara menafsirkan ayat itu secara hurufiah. Makanya menafsirkan ini tidak boleh sembarangan, kadang-kadang bisa hurufiah, kadang-kadang tidak, ya. Mari kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 5 pada waktu setan pertama mencobai ya. Karena itu kita baca mulai ayat 4 saja ya. Kejadian 3, 4 dan 5 ayatnya ada di sana. Ya. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini kata-kata setan. Ini dusta pada Adam dan Hawa, pada Hawa, ya. Tapi Hawa lalu percaya dan makan, lalu memberikan kepada Adam dan Adam makan juga. Nah, kata-kata yang saudara ambil tadi dalam ayat itu kata-kata Tuhan, Pak, bukan kata-kata iblis. Ayat 22 ya. Ayat 22 ya. Ya, firman Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai yang mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah-buah. Kalau Calvin menafsirkan kata-kata di dalam 22a ini suatu irony, ejekan. Kamu percaya omongannya setan, karena kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu irony. Jadi bukan dalam arti hurufiah. Landasannya itu bisa dikatakan itu sebuah ejekan, itu dari mana? Karena dari Kejadian 3:5 kebohongan setan seperti itu. Kalau mau katakan Kejadian 3:5 itu setannya jujur. Belum. Sebentar, Pak.
Bahkan Kalau saya ini jujur, kalau setan coba Bapak buka Kejadian pasal enggak. Coba Bapak buka kitab Kejadian pasal 2:17 kan. 2:17. Ya. Saya minta dijelaskan itu. Itu ada korelasinya itu dengan yang tadi. Dan itu bukan kata-kata iblis loh, Pak. Bukan kata-kata setan, bukan. Ya. Apanya yang perlu dijelaskan apanya? Lah ini kan tadi kan saya jelaskan bahwa efek makan buah pengetahuan itu manusia jadi mengetahui yang Ayatnya tidak ngomong begitu loh ya. Ayatnya cuma mengatakan engkau makan engkau mati. Pak, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Iya. Nah, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini maksudnya apa? Pokoknya nama satu pohon. Jadi banyak Pak, kalau Bapak ngomong pakai kata pokoknya kita selesai debat, Pak. Pokoknya, harusnya, kudunya itu nggak bisa itu diksi-diksi itu dipakai dalam argumentasi, Pak. Karena tidak ada hal lain dikatakan di situ kecuali pasti engkau mati. Tidak pernah dikatakan di situ engkau jadi pintar. Lah di sini Pak, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Karena kenapa? Bahwa manusia ketika memakan buah pengetahuan ini Pak, dia akan memiliki pengetahuan Pak. Lah ayatnya bilang begitu apa enggak? Oke, kalau Bapak pengen hasilnya harus ayatnya berbilang kayak gitu atau enggak? Ayat yang tadi juga tidak seperti penjelasannya Kelvin Pak. Kan bisa. Ya sama kok. Memang kita membutuhkan penafsiran terserah mau percaya. Nah, ya sekarang ketika saya menafsirkan mencoba menafsir ini Bapak tolak gitu loh. Tapi Bapak juga menafsirkan sendiri kadang. Gimana? Dalam hal itu saya pakai penafsiran kafir bukan penafsiran saya. Lah terus Karena memang tidak mungkin. Berarti setan tidak bohong. Dalam Kejadian 35. Kalau mau katakan setan jujur, lucu banget. ya sekarang gini, ini yang ngomong setan apa bukan Pak? Di kitab Kejadian pasal 2 ayat 17 ini. Ini Allah yang ngomong. Allah yang ngomong. Nah, maksudnya tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, maksud kata-kata pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini maksudnya apa? Dia tidak memberikan artinya. Lalu saya suruh tahu dari mana. Loh. Kalau itu Berarti dalam Alkitab ada banyak hal yang memang tidak diberitahu akan artinya. Ya saya ditanya seperti itu. Bukan cuma saya, tidak ada orang yang bisa jawab. Kecuali ngawur saja. berarti ini dianggap kalau menurut Pak Budi nggak berkorelasi ya dengan yang tadi ya? Nama pohon itu saja dan pasti tidak membuat orang Just name pintar. lah. Karena kalau jadi pintar berarti setan bukan bohong. Setannya jujur. Saya mau tanya, Bapak percaya tafsir atau komentarnya dari Matthew Henry ya? Tergantung bagian mana ya. Semua penafsir bisa benar bisa salah. Coba deh, Bapak bisa cek menurut pemahaman Matthew Henry di komentarnya MHC ya. Setuju apa enggak Bapak dengan konteks yang dibahas sama MHC coba? Kalau setuju kita lanjut ngomong. Ya, kalau setuju lanjut kita ngomong. Berapa tadi 17 ya? Tadi 17. 2:17. Kejadian pasal 2 ayat 17. Pasal 2. Ya, saudara 13. September. Repotnya bacanya ini ya. Gimana Pak? Di mana ada bagian yang mengatakan hal itu? Ini cuma dikatakan dying thou shall die. Jadi kau pasti mati dan tambah di mana sedang melihatnya di mana kita tahu. Coba nih, ini saya bacakan. Cuma saya adanya di handphone saya. Coba nanti saya share coba di ini. Kewibawaan Allah atas manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan kehendak
bebas, free will ya. Tuhan Allah memerintahkan kepada manusia yang sekarang berdiri sebagai tokoh masyarakat serta bapa dan wakil manusia untuk menerima hukum sama seperti ia baru saja menerima kodrat bagi dirinya sendiri juga bagi seluruh keluarganya. Allah memerintahkan seluruh makhluk ciptaannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Semua yang terjadi di dalam merupakan sebuah hukum. Nah, yang dimaksud dari memakan buah pengetahuan tadi, manusia itu jadi memiliki kemampuan, Mbak. Konteksnya itu yang dibahas sama Matthew Henry. Coba Bapak lihat di buka di Alkitab Sabda ya. Coba barangkali salah dalam pemahaman saya. Coba disanggah nanti. Bapak buka Kejadian pasal 2:17 di dalam Alkitab Sabda. Ini Matthew Henry tetap ya? Matthew Henry ya, tetap Matthew Henry, Pak. 2:17 ya. Yang poin ke-1, Pak. Saya lihat di HP saya ada Matthew Henry yang dalam bahasa Indonesia ya. Iya, saya juga pakai itu, Pak. Oh. Yang seperti ini nih Pak Budi. Pasal 2. Yang listnya warna merah itu. Iya. Nah ini yang saya pakai. Bisa di-download di Play Store. Namanya Tafsiran nama aplikasinya. Coba. Saudara melihat poin berapa ya? Poin ke-1, Pak. Paling atas itu. Paling atas. Iya. 6:27 paling atas ya. Iya. Bahkan itu dikaitkan dengan Mazmur di sini itu ya. Ya, nah itu. Nah itu gimana menurut pemahaman Pak Budi? Coba. Bahwa Allah atau manusia dan makhluk yang memiliki Allah dan rendah bebas. Tuhan Allah memerintahkan kepada manusia yang sekarang berdiri sebagai tokoh masyarakat serta bapak dan wakil umat manusia untuk menerima hukum sama seperti yang baru saja menerima kodrat bagi dia sendiri dan juga bagi seluruh keluarganya. Allah memerintah seluruh makhluk ciptaannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semua yang terjadi di alam ini merupakan hukum. Ada ayatnya Mazmur dan bagi binatang buas memiliki naluri mereka masing-masing. Namun manusia dimampukan menggunakan akal sehatnya dan oleh karena itu menerima bukan saja perintah dari Sang Pencipta, melainkan perintah seorang raja dan tuan. Walaupun Adam orang yang sangat hebat, sangat baik dan sangat bahagia, Tuhan Allah memerintah dia. Perintah itu sama sekali bukan untuk mengecilkan kehebatannya, mencela kebaikannya ataupun mengurangi kebahagiaannya. Padahal kita mengakui hak Allah untuk memerintah kita dan mengakui kewajiban kita untuk diperintah olehnya. Jangan pernah membiarkan kehendak sendiri bertolak belakang atau bersaing dengan kehendak suci Allah. Saya sampai di sini tidak melihat apapun yang seperti yang saudara katakan. Nih Pak, coba penekanan di sini Pak. Sama nih teksnya dikoreksi ya kalau saya bacanya ini ya. Ada yang salah. Kewibawaan Allah atas manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan kehendak bebas. Tuhan Allah memerintahkan kepada manusia yang sekarang berdiri sebagai tokoh masyarakat serta bapak dan wakil umat manusia untuk menerima hukum sama seperti ia baru saja menerima kodrat bagi dirinya sendiri dan juga bagi seluruh keluarganya. Allah memerintahkan seluruh makhluk ciptaannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu ada penekanan memiliki kemampuan di sana, Pak. Kemampuan itu apa artinya? Nah itu yang ingin saya tanya sama Bapak. Malah kalau itu ya, bukan diartikan kemampuan bisa. Pengetahuan, lalu kemampuan untuk apa? Nah itu tidak ada makanya. Jadi kalau saudara menggunakan buku tafsir Matthew Henry, ya. Dia tidak mengatakan kemampuan. Ya berarti nggak jelas lah kemampuan apa gitu ya. Dia tidak mengatakan. Ya. Nah terus kalau bukan pengetahuan, lalu untuk membuktikan itu bukan pengetahuan, bandingannya apa gitu loh? Itu Pak. Saya ingin mengajak Bapak menalar itu gitu. Allah memerintah seluruh makhluk ciptaannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini pada waktu itu ya. Jadi waktu itu sebenarnya Adam tuh bisa mentaati, bisa tidak mentaati. Jadi ada kemampuan mentaati. Tapi begitu Adam menjatuhkan dosa, Adam maupun seluruh keturunannya tidak lagi bisa mentaati firman Tuhan. Semua hanya bisa berbuat dosa, dosa dan dosa. Seperti yang saya katakan dari Roma pasal 3, ayat 12. Tidak bisa berbuat baik. Jadi kemampuan saya kira kemampuan mentaati, bukan kemampuan untuk tahu baik dan benar, baik dan jalan. Berarti ya. Dikatakan mentaati berarti ya. Nah kalau di dalam tadi kan pengetahuan pasal Kejadian ya di pasal 2 ayat 17. Nah lalu
Tidak baik manusia itu, berarti tadi kita berangkat ke pasal 3-nya. Yang terkait saya tanyakan. Saya malu Pak berfirman Tuhan manusia itu telah menjadi sawayan. Nah kalau Kejadian pasal 3 ayat 22 Bapak udah baca Matthew Henry-nya. Setuju nggak dengan Matthew Henry-nya mengatakan apa? Bentar ya. Iya. Kejadian 3 ya. Iya. Wah ini panjang 3. Tapi enak kok Pak kalau yang pakai aplikasi itu kan di situ ada kata penekanan yang di bold. Ya cuma terjemahan itu belum tentu benar itu repotnya. Nah giliran kayak tadi saya bahas teks terjemahan belum tentu benar, gak setuju Pak Budi. Nah. Maksudnya ini kan Indonesia. Oh iya. Saya tahu kan saya sudah pernah membuktikan terjemahan penerjemahan itu kan pokoknya asal dapat duit itu. Jangan gitu Pak. Nanti orang-orang LAI tersinggung loh Pak. Dapat duit tersinggung saya buktinya kok. Berarti saya melihat sebentar ini ya dikit aja Pak, dikit. Maksudnya gini loh, saya nggak bertanggung jawab ya kalau ada orang LAI tersinggung nih Pak ya. Tuh, saya nggak bilang LAI kok. Lah kan isinya penerjemah Pak. Henry yang saya katakan. Oh Matthew Henry ya. Kan di sini kan bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Yang menerjemahkan ini belum tentu benar gitu loh. Karena saya pernah tahu bukunya Alfred Pro diterjemahkan, dan orang menuliskan di Facebook, saya lihat loh, ini dosen saya tidak mungkin yang ngajar kayak begitu. Lalu saya tanyakan pada orangnya, kamu dapat dari buku mana? Buku ini halaman sekian. Saya cari dalam buku Inggrisnya. Yang menerjemahkan gobloknya setengah mati bertolak. Total bertolak belakang. Tapi ini Pak, yang menerjemahkan ini bahkan dari LAI loh Pak, kalau aplikasi ini Pak. Bukan sama dengan Sabda Pak. Saya tidak membicarakan LAI. Oh enggak, iya tapi ini LAI yang terjemahin ini. Iya, LAI pun terjemahnya banyak yang salah kok. Nah, ini saya nggak bertanggung jawab loh ya. Tapi sekalipun LAI banyak kesalahan, asal sudah menggunakan hermeneutika benar, membahas ayat sesuai dengan konteks, membanding-bandingkan ayat seluruh Alkitab yang ada hubungannya, kita tetap akan menghasilkan doktrin yang benar sampai ke Allah menjadi manusia, mati salib, tentang tunggal dan sebagainya. Keselamatan hanya karena iman, semua tidak akan berubah. Bahkan kalau kita menggunakan terjemahan yang buruk, asal rumus hermeneutika sebagainya membandingkan ayat itu digunakan. Nah kalau dicomot ayat ya memang bisa. Ya kalau saya sih kalau bicara keimanan Pak, saya no komen Pak, karena kenapa? Saya orang NKRI banget Pak. Keimanan orang itu di Indonesia itu dijamin oleh hukum. Jadi kalau Bapak iman kayak gitu ya saya no komen Pak. Saya orangnya nggak peduli sebenarnya. Orang mau sembah helm, sembah kaleng kerupuk, sembah sendal jepit. Teman-teman yang dari JC saya tahu Pak. Saya orangnya seliberal apa gitu loh. Nggak peduli saya. Makanya dari tadi Bapak ngomongin iman saya no komen gitu loh. Palingnya saya bahas teksnya. Karena saya kok lihat video saudara nyerang LAI ya. Ya memang LAI kan goblok kata Bapak. Tapi sebelum saya ngomong itu tapi setuju kan? Terus dulu kita Pak. Terus ya. Ini saya senang dengan Pak Budi. Pak, usul aja ya. Ayo kembali sekarang topik. Ini bukan lain loh. Ya serius Pak? Itu terbitan Momentum. Lain hanya ambil taruh di Sabda tapi bukan lain. Bukan lain. Bukan Momentum yang terbitan. Bukan kalau yang berarti yang aplikasi ini berarti salah ya satu umat berarti ya di sini ya. Dari mana tadi Pak Esra? Makanya saya lebih senang menggunakan toko buku Momentum. Itu dari GRI. Ya. Tapi masih setuju ya LAI goblok Pak? Bukan bodoh, pokoknya banyak salahnya. Banyak salahnya. Iya. Jadi gini ya, bodoh dan banyak salahnya kan lain dong. Awas loh Pak, nanti langsung bikin YouTube itu Pak Anwar Chen loh Pak. Terus saya di mana-mana kok bahasanya mengatakan ini harus salah itu terjemahan dari mana maksud dari mana? Saya sering katakan begitu, tanya jemaat saya lah. Soalnya gini, bahasanya di YouTube ya, Pak Budi juga tahu. Besoknya saya langsung dikritik sama Pak Edwin. Sama siapa? Sama Pak Edwin Paskalis. Edwin siapa? Salah satu tim penerjemah di LAI. Ya, suruh ketik saya lah. Saya gabung ke sana. Oke. Kita coba tunjukkan satu ayat saja, tidak perlu banyak-banyak. Jadi Matius 5:3. Serbagailah orang yang apa namanya? Matius 5:3 ya. Kita tunjukkan satu ayat saja.
Gak tahu LAI dapat ini dari mana, saya nggak ngerti. Berbagi orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Kata-kata di hadapan Allah itu muncul dari mana? Coba perhatikan, baca Yunani-nya tidak pernah ada kata Allah. Allah kan Theos. Theos. Tidak ada Allah Theos. Iya, Theos nggak ada. Adanya Elton itu. Tidak ada satu pun lah. Yang Inggris juga tidak. Blessed are the poor in spirit. Itu terjemahnya. Nah terus IPB dapat dari mana? Dalam roh mestinya. Tapi lain terjemahkan berbagai orang miskin di hadapan Allah. Berarti ini salah benar menurut Bapak? Gak salah. Oke. Iya nggak ada kata Theon di ini. Mau saya kasih contoh yang lain yang saudara Mas saudara video saudara. Yang mana? Markus 11:8. Lawan dua orang Sabelian. Oh ini apa namanya Samuel. Bukan Tri. Pohon tanam pohon tri. Galatia 3 pasal 13. Kayaknya saya nggak pernah bahas itu deh Pak. Hah? Saya nggak pernah bahas itu kalau. Bahas. Pernah nggak? Ya. Yang mana? Yang coba. Mungkin saya ingat. Ini. Karena saya memang kajian saya lebih banyak ke teks soalnya kalau saya. Saya nggak peduli dengan iman orang saya. Galatia 3 ayat yang ke-13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib bagian akhirnya. Tapi kalau dalam bahasa King James-nya, God is everyone that hanging on a tree. Pohon atau salib? Itu Galilea ya. Hah? Galilea berapa Pak? Masa sih? Kayaknya bukan saya deh Pak. Salah orang kayaknya Pak. Ya. Serius Pak. Mungkin salah. Mungkin Pak Donditan. Donditan juga, saudara juga. Masa sih? Pokoknya waktu debat sama dua orang yang Sabelian. Saya nggak pernah Pak debat satu meja berpartner sama Pak Donditan Pak. Loh bukan, saudara berdebat dengan pasangan lain, bukan Donditan. Tapi Siapa? malah dua orang Sabelian, Kristen dari kelompok Sabelian. Yang di Yogyakarta bukan debat offline. Saya nggak tahu debatnya di mana. Enggak, maksudnya offline debatnya kayak gini. Saya lihatnya seperti itu ya, bukan Zoom debat ketemu. Ya ketemu kan kayak seperti saya ngobrol dengan Pak Budi Asali. Gak pernah saya bahas itu, saya berani jamin Pak. Karena saya waktu bahas dengan Mas Samuel ya, dengan satu lagi namanya Setiawan, penginjil Setiawan atau evangelis Setiawan, itu membahas mana yang terindikasi ajaran paganisme Pak. Topiknya nggak bahas soal ini Pak. Kayaknya mungkin Pak Donditan kayaknya. Dua sesi untuk debatnya. Enggak, satu sesi Pak. Hah? Satu sesi. Saya nggak pernah membahas itu. Emang hal ini menurut Bapak yang salahnya di mana coba? Yang kayu salibnya salah lah, kabur saja dari Kayu salibnya salah. Nah, saya belum tahu. Coba Yunani-nya apa Pak? Hah? Yunani-nya apa? Yunani-nya ini ya. Iya, kalau bisa salah kan. Sulon wood atau tree. Shalom. Sekarang saya tanya pada saudara tahu dari mana ini salah. Mengapa saya katakan ini salah? Gak tahu, orang saya aja nggak ditunjukin Yunani-nya Pak. Kecuali saya lihat dulu Yunani-nya Pak. Kalau saya sih pengen aja sebagai orang tekstual. Ini ada kata-kata ada tertulis. Berarti kata-kata yang dalam tanda petik itu apa? Ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ya, Itu betul. kata-kata si narator. Karena dikasih tanda petik Pak. Bukan ada tertulis itu berarti apa? Ya ada tertulis ya berarti hal itu tertulis tercantum. Tertulis di mana? Lah ya saya harus baca dulu konteksnya, Pak. Ini konteksnya saya nggak tahu juga, Pak. Loh, kalau ada tertulis itu maksudnya itu kutipan dari perjanjian lama. Iya. Ya. Jadi kita mana ayat berapa? Saudara kan ahli perjanjian lama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Maka kalau saya Pak lebih percaya gini Pak, karena saya kalau ngomongin Torah itu lebih pakai perspektif Judaism Pak, gitu loh. Selaku yang berotoritas pegang kitab tersebut ya.
Karena gini, saya berpaham, mungkin saya dengan Bapak pemahamannya akan beda kalau kita bicara Torah. Kalau Bapak tentu berpaham Torah ya atau tanah atau Nah, hanya saja ayat itu dikutip dari PL bagian mana? nggak ada, Pak. Loh, kok bisa enggak ada? Lalu ayat itu ngawur kalau gitu. Loh, Ini saya tunjukkan ayatnya ya. yang mana coba? Berang 21, ayat 22 dan 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Jadi bukan salib. Ya, bahasa Inggrisnya on a tree. Dikutip dari sana, ya. Lalu ayat 23-nya, Coba Ibrani apa itu? jangan lama ayatnya dibiarkan selama-lama hati-hatimu harus engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan tanahmu kepada menjadi milik usahamu. Jadi dikutip dari sana. Maka ulangan 21, 22, 23 mengatakan tree. Dia bisa mengatakan salib. Dalam perjanjian lama tidak dikenal hukuman salib. Ya enggak, Pak. Karena kalau dihukum salib itu nggak boleh, harusnya rajam, Pak. Itu baru perjanjian baru dalam Iya, Yesus. betul. Jadi makanya saya katakan salah. Nah kalau gitu saya jadinya pengen tanya, kenapa para penerjemah kitab Kristen kok sering banget salah, Pak? Bodoh. Nah, ini saya harus cium tangan asli. Karena baru seorang pendeta berani. Serius saya cium tangan saya, Pak. Cium tangan saya, Pak. Baru kali ini. Cium tangan saya benar. Tetap saya berterima kasih kepada LAI ya. Kalau tidak ada LAI ya kami belajar yang cuma bisa bahasa Indonesia kan yang cilaka. Tapi bahkan gini, Pak, LAI itu kesalahannya tetap ya, biarpun salah tidak bisa sampai fatal sampai kita percaya lalu menjadi sesat itu tidak bisa lah. Jadi kesalahan ada, tapi tidak harus sampai menjadikan sesat. Tapi gini, Bapak setuju nggak mas statement saya bahwa ketika kesalahan terjemahan itu terjadi, itu bahkan dari era sebelum LAI, Pak, masih zaman penerjemahan dari Amsterdam, dari Belanda, sebelum adanya LAI. Bahkan saya bisa tunjukin sama Bapak hari ini di sini bentuk fisiknya Yesus masuk Ka'bah, Pak. Anda ngerti ada ayat Yesus ke Abraham. Nih, ini yang namanya Alkitab Melayu rendah Klinker 1930. Ada Bapak kata cuma apa gitu. Cium tangan lagi. Silakan Pak. Sekarang gantian ini. Jadi waktunya saya atau waktunya dia nih? Waktunya, waktunya. Waduh, masa saya tak kelihatan nih kabur semua. Dan salah satunya saya yang pegang. Ini bahasa opo ya? Ini bukan bahasa Indonesia ini. Dibaca dong Pak, dibaca. Maka Yesusnya pakai OE. Yesus. Keluar dari Ka'bah. Matius 24 ayat 1 ya. Iya, betul. Ya, Pak. Sama saya bandingkan dengan di sini ya. Ya. Matius 24 ayat 1. Itu yang namanya terjemahan Melayu rendah Klinker, Pak. Melayu. Ya, Melayu rendah Klinker. Oh. Itu yang saya pegang. Ka'bah itu bait Allah. Nggak bisa Ka'bah diartikan bait Allah. Di sini terjemahnya bait Allah. Iya, maksudnya gini loh, Pak. Kan temple. Iya, maksud saya gini, nggak bisa kata Ka'bah itu untuk menerjemahkan bait Allah yang ada di Yerusalem. Karena kenapa? Kata Ka'bah itu identik, Pak, dari kata kabos yang artinya kubus. Itu harus merujuk yang kepada di Mekah. Lah iya makanya ini bisa. kamu tadi kan. Iya, Ini terjemahan siapa? itu terjemahannya Klinker, Pak. Yang Bapak pegang. Lagi dong gitu ya. Ya, itu yang Bapak pegang itu cetakan keempat tahun 1930, bisa dibuka, Pak, di belakangnya. Sudah. Ya, Ya. betul lah. Ya betul. Kita udah ngerti ini di belakang saja. Kok saya debat Pak Budi Asali yang ngomong, kok malah saya serem. Horor. Ya cukup selingannya lah, monggo silakan. Oke, kembali kepada topik kita tadi gimana? Jadi sebetulnya itu mengacu pada ulangan 21 ayat 23. Dan memang terjemahnya di sana kan tiang. Iya. Ya. Jadi memang sebetulnya tiang ya, tiang itu bisa mana tadi ulangan 22 ya. Ya. Ulang 21 ayat 22
tahun 23. Yang ini dalam Inggris diterjemahkan tree, edge ya. Tree, wood, timber, stock, plank, stock, stick, gallows. Gallows itu yang gantungan. Ya. Jadi ini membicarakan orang yang atau dibunuh dulu lalu digantungkan pada sebuah pohon, atau memang dihukum gantung pada sebuah pohon. Ini hukuman yang dianggap terkutuk. Mengapa yang digantung itu kok terkutuk? Rasanya kayak ditolak bumi, ditolak surga gitu. Dia akan ngawang gitu. Nah tapi ini juga berlaku untuk Kristus tertarik, karena itu Paulus menerapkannya ke sana, kepada Kristus. Cuma ayat 13-nya itu sebetulnya mengajunya ke sini, bukan menimpa Kristus. Jadi Kristus mati mengalami kematian terkutuk karena apa? Kita berbuat dosa, kita terkutuk. Dia harus mati melalui kematian terkutuk. Hukuman rajam itu kan biasanya hukuman Yahudi kan. Iya. Kenapa dia tidak dirajam sampai Stefanus? Allah mengatur harus melalui kematian terkutuk. Nah kematian terkutuk ada dua, gantung atau salib. Tapi kalau gantung tidak berdarah. Padahal simbol-simbol dan tipe-tipe dari Kristus dalam perjanjian lama berdarah. Maka tidak terpenuhi itu. Hanya salib memenuhi, terkutuk dan berdarah. Dengan dia mati di atas kayu salib, dia mengalami kematian terkutuk. Orang percaya kutuknya diambil. Kami yang percaya tidak peduli dosanya bagaimana pun, kami dianggap sebagai orang yang diberkati, bukan terkutuk. Berarti Itu bisa dilihat dalam Matius 25 ayat 31 sampai 56. Yesus pisahkan domba dengan kambing. Jadi yang satu hai orang-orang yang diberkati, yang satu hai orang yang terkutuk. Karena ini percaya, ini tidak. Yang percaya, kutuknya sudah diambil oleh Kristus. Dia diberkati. Tapi yang tidak percaya, dia tetap terkutuk dan dia masuk neraka. Masuk ke tempat terkutuk. Berarti dari penjelasannya Pak Budi nih yang saya tangkap ya, bahwa dosa tadi harus ditebus dengan pertumpahan darah. Ya. Memang nggak ada cara lain Pak selain menumpahkan darah. Dasarnya nggak ada apa? Apanya? Dasarnya nggak ada apa? Ya, pokoknya Jangan pokoknya Pak, kalau pokoknya nggak debat kita Pak. ini ya. Dalam perjanjian lama sudah diberikan simbol-simbolnya ya. Dan tipe. Ini tipe dan anti tipenya saya kira orang Islam tidak ada yang ngerti, bahkan orang agama lain tidak ada yang ngerti karena itu hanya ada dalam Kristen, Coba hanya ada dalam Alkitab ya, tipe dan anti tipe ya. Jadi domba Paskah misalnya disembelih, lalu domba korban penghapus dosa disembelih, lalu korban berdarah, maka Kristusnya juga harus mati melalui kematian yang berdarah. Dan kematian terkutuk dan berdarah satu-satunya salib. Tapi nggak selalu Pak seperti itu Pak. Kalau kita mau bicara sudut pandang bicara sudut pandang penghapusan dosa ya. Coba Bapak bisa buka dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Berapa? Yesaya pasal 1 ayat ke 18. Iya tahu saya itu. Iya. Nah itu nggak pakai pengorbanan Pak. Tidak mungkin karena kita menafsirkan ayat harus ayat dengan ayat ditafsirkan bersamaan. Ya oke gini deh. Kalau dalam hukum Musa diharuskan menyembelih binatang, lalu dia berkata cuma bertobat tanpa persembahan korban dosa, tidak mungkin lah. Memang bertobatnya harus. Kalau dia cuma persembahkan korban tapi dia tidak bertobat ya tidak bisa juga. Ya udah sekarang ini menurut Pak Budi yang tercantum atau termaktub di Yesaya pasal 1 ayat 18 itu kan pertobatan. Nah kira-kira korbannya apa nih di ayat ini? Kalau mau pakai standar parameternya ayat meneguhkan ayat atau menyambung dengan ayat harus ada tuh komparasinya. Di sini tidak dikatakan bertobat atau apapun ya, hanya diampuni itu saja. Nah terus kalau itu konteksnya bukan bertobat terus itu ngapain? Iseng-iseng gitu.
Ya kalau dibaca konteks sebelumnya memang ya maksud ayat 16 ya. Iya. Maksudlah bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan jahat dan memang benar kalau memang kalau ini tak lama waktu. Bisa dinaikkan dulu. Gak apa-apa Pak, yang penting suara Pak Budi keras tuh. Ya tapi tetap kalau masuk ke sini lebih enak. Enggak, soalnya saya baca judul perikop ini mah gaya-gaya orang yang asal baca aja ya Pak ya. Judul perikop tersebut Pak, bertobat itu lebih baik daripada mempersembahkan kurban Pak. Iya, tapi tidak bisa bertobat tanpa mempersembahkan korban. Loh. Kalau mempersembahkan korban, toh juga tidak bisa. Dia pikir pokok dosa sembahkan korban. Lah kalau gitu ya orang yang kaya Ya, bisa punya 1 juta lembu ya dosa saja kalau Ya wes gini. Nah, pertobatan memang perlu. Dan 16. Saya ingatkan waktu tinggal 5 menit lagi belum melihat. Ya. Lebih difokuskan lagi. Oh yang punya dapat nih. Sudah hampir ke puncak, kayaknya dapat Pak. 5 menit lagi, silakan. Ya, lanjut. saya berapa lagi? Jadi menurut saya pokoknya harus ada dua-duanya ya. 12 menit. Ya. Sama saja sekarang saya percaya Kristus. Kalau saya tidak ada pertobatan sama sekali, ya berarti itu imannya iman kosong. Seperti katanya Yakobus, iman yang mati. Ya jika demikian gini loh Pak, ini saya tanya Pak. Tadi kan kata Pak Budi kan itu harus yang namanya berkorban itu tetap harus dilakukan. Walaupun dia bertobat kan gitu tadi kata Pak Budi. Ya. Nah saya mau tanya di konteks ayat ini yang dikorbankan apa gitu loh. Konteksnya ada di dalam kitab lain, tidak selalu harus di sini konteksnya. Loh, kenapa mesti dalam satu ayat? Angel lagi. Sekarang pada waktu engkau memakannya engkau akan mati. Nah itu nyambung ke Wahyu 21 ayat 8. Kematian kedua itu neraka. Dari kejadian lari ke Wahyu. Bukan hal yang aneh. Nah terus ini nyambungnya ke ayat mana ini? Dalam bilangan Ya, nggak usah coba deh dicari dulu di ayat paralelnya deh. Biar enak kita diskusinya Pak. dalam imamat saya kira banyak sekali saudara. Ya kalau banyak kan bisa berarti kan salah satu. Bacakan semuanya mati saya bacakan semua ini ya waktunya. Ya, yang poin aja Pak Budi, yang poinnya menurut Pak Budi. Saya terima Pak. Maupun bilangan banyak sekali. Ya, bagus. Pasal berapa? Pancasila. Keselamatan. Ini mau pasal 4 ya. Kalau berbuat dosa dan seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dan sebagainya, maka saya kalau lembu jantan muda itu ayat ini ya. Tidak percaya sebagai korban mengambil dosa. Ini salah satunya. Soalnya tidak perlu bacakan yang banyak. Nah, waktu saya habis untuk itu. Jadi memang dalam hal itu ada. Cuma ini tidak bisa mengampuni dosa sebetulnya. Berarti tetap harus dengan pengorbanan, nggak bisa bertobat doang. Bukan hanya harus dengan pengorbanan lembu ini. Karena coba kita lihat surat Ibrani ini sama seperti debatnya dengan Dolitan ini. Bahkan ya, ini kalau kita baca dari apa ya dikasih perumpamaan itu tolak ukurnya apa? Yakni pemimpin manusia Sodom, Mbak. Manusia Sodom itu kan udah latanya tuh auzubillah lah kalau bahasa Islam gitu kan. Ya kan? Sampai dibinasakan gitu kan. Tapi di sini digambarkan ketika dosa seperti itu dengan bertobat selesai, Mbak. Nggak selesai kan mesti dikatakan. Saya katakan harus ditafsirkan ayat dengan ayat. Nggak bisa tidak. Semua ayat dalam Alkitab yang ada hubungannya harus digabungkan untuk menafsirkan supaya jangan terjadi tabrakan ayat dengan ayat. Itu hermeneutika benar. Jadi kalau sebetulnya dalam perjanjian lama, Iya. kalau dipisahkan dari perjanjian baru tidak ada pengampunan dosa. Binatang itu tipe dari Kristus. Nah binatang ini tidak bisa mengampuni dosa, biar sembelih 1000 tidak bisa mengampuni dosa. Tapi pada waktu ini dihubungkan dengan antitipenya, maka orang percaya pada ini dianggap percaya pada itu, maka ada pengampunan dosa. Oke, saya ngerti sekarang. Berarti Bapak mau mengkaitkan
bahwa pengorbanan dengan domba tadi diganti dengan Kristus gitu maksudnya. Itu tipe Ya, bayangan. Dan bayangan. Kristus ini Ya. sesungguhnya antitipenya datang, sudah ini tidak berlaku lagi. Makanya sekarang kalau orang Kristen berbuat dosa lalu ternyata dia hilang. Ya kalau gitu Pak, halakah korbanat itu yang melakukan nggak boleh prajurit Romawi Pak, harus rabi Pak, harus kohen. Nah sekarang saya mau tanya yang nyalip Yesus kohen apa prajurit Romawi? Yang apa kan? Yang menyalibkan Yesus ini kohen itu imam Yahudi Pak. Iya tahu ya. Atau prajurit Romawi saya mau nanya. Loh, prajurit Romawi atas permintaan dari desakan dari tokoh-tokoh Yahudi ini kepada Pontius Pilatus. Iya. Yang menyalibkan betul-betul melakukan ya prajurit Romawi. Oh, kalau pakai korbanat hewan nggak boleh Pak. Apa? Nggak boleh istilahnya rabi nyuruh orang Roma gitu kan. Ya tolong dong bikin korban bakaran nih sembelihin dombanya nggak boleh Pak. Loh, Nggak bisa dipadankan. Domba gimana? Saya nggak ngerti. Nah tadi kan Bapak kan mau menyepadankan halakah korbanot atau apa namanya pengorbanan hewan untuk menghapus dosa tadi kan. Ya. Itu dalam standar di perjanjian lama itu melakukan harus kohen Pak, harus imam. Iya. Nah sekarang saya mau tanya, Yesus yang menyalibkan yang ngakuinnya itu imam atau prajurit Romawi? Prajurit Romawi. Ya nggak bisa Pak. Nggak Nah, sah. pokoknya bodoh, dia nggak ngerti kalau Yesus itu antitipe dari domba. Kok jadi disalahin Yahudi? Hah? Kok yang disalahin Yahudinya nggak ngerti Pak? Mereka tidak mengerti kalau Yesus itu merupakan antitipe dari domba korban, domba Paskah dan sebagainya. Mereka menyalibkan karena mereka dengki dan sebagainya. Tapi Allah bekerja dengan cara yang lain. Yesus disalibkan menjadi antitipe, menjadi penggenapan dari domba korban. Kurang satu. Nanti maksud saya? Ngerti, tapi kontradiksi Pak. Makanya kontradiksi. Ya kontradiksi lah nggak sama. Satu dari cara prosesi pengorbanannya pertama nggak sama. Loh, kalau kohennya harus menyembelih Yesus, kalau kohennya tidak punya hak, itu kan dijajah Romawi pada saat itu. Ya. Mereka tidak punya hak menjatuhkan hukuman mati. Mereka sudah mengadili kan, jatuhkan hukuman mati, tapi mereka tidak berhak. Mereka harus bawa ke Pontius Pilatus, harus orang Romawi yang menjatuhkan hukuman mati. Ya. Dan orang Romawi yang menyalibkan. Tapi atas desakan mereka, Pontius Pilatus ingin melepaskan Yesus, tapi mereka bilang salibkan dia dan sebagainya. Si Pontius Pilatus cuci tangan, dia pun belum ada COVID-19. Tidak ada COVID-19 dan cuci tangan. Gunanya apa? Goblok orang itu. Ya, kurang 1 menit. Nah, nanti untuk ya, waktu untuk publik kurang 1 menit, gimana mau dimanfaatkan? Melanjutkan besok 30 detik, 28, 27. Apa silakan? Boleh tinggal 5,5. Iya, 5,5. Ya udah biar imbang karena saya senang ngobrol Pak Budi, kita bagi 2 aja waktu saya Pak. Biar banyak kita ngobrol ya Pak. Oke. Silakan Pak Budi dimanfaatkan. Waktunya mulai 5,5 menit. Ini saya push ya. Saya senang adu-adu nalar sama Pak Budi, bener serius ya. Ya kalau boleh ini kan saya sambil live kan juga ya. Kalau ada yang Ya, kalau sama saya jadi murtadin nanti. tapi gini Pak. Oke, silakan Pak. Tapi saya suka sama semangatnya kayak gini. Ganti dong, ganti jadi pendeta. Ya, berkurang sudah 4,5 menit, silakan. Pak Budi silakan dimanfaatkan waktunya yang Diatur aja 2,5 menit. Saya senang ngobrol sama Pak Budi. Jadi waktu saya bagi 2 aja. Buat Pak Budi. Ya kalau memang tinggal itu kita masuk pada pemberian kesimpulan saja kalau gitu ya. closing Sekarang ke kesimpulan. Ya, Closing. Ya, silakan. Saya berikan 2,5 menit close statement dari kedua narasumber. Silakan Pak Budi untuk Yang tua duluan Pak. kalau yang tua mau ngalah gimana? Yang udah duluan. Oh enggak lah. silakan. Saya sudah menekankan pokoknya nanti ya. Bahwa Kristus itu sukarela ya menyerahkan nyawanya karena dia datang ke dunia memang dengan tujuan utama menebus dosa umat manusia, karena tanpa itu
semua manusia mulai Adam sampai kiamat akan masuk ke neraka selama-lamanya. Jadi hal-hal yang keluar dari topik saya kira tidak perlu saya urus karena urusan saya hanya berurusan dengan topik yang saya kemukakan. Dan saya sudah menunjukkan juga dari Galatia itu Yesus harus mengalami kematian terkutuk, karena kalau tidak kami yang berdosa ini percaya pun kami tetap terkutuk, dan kalau terkutuk masuk neraka, tempat terkutuk yaitu neraka. Tapi kami bersyukur dan memuji Tuhan karena Dia mau mengalami kematian yang terkutuk yang begitu hina, dan itu seringkali oleh orang-orang Islam dihina ya. Kristus yang mati di tiang jemuran lah, yang macam-macam. Tapi kami bangga punya Kristus yang seperti itu, yang mau mati secara terkutuk, secara hina, dan secara paling menyakitkan untuk memikul hukuman dosa kami, dan kami bisa diselamatkan hanya dengan iman tanpa perbuatan. Itu saja menjadi kata-kata saya. 4, 3, 2, oke. Oke, sekarang Bismillahirrahmanirrahim ya. Kesimpulan yang saya ambil ya dari diskusi dengan Pak Budi Asali. Pak Budi Asali ini orangnya enak diajak ngobrol. Saya senang. Cuma terkadang Pak Budi ini kalau bernalar bikin saya kesel. Agak putus-putus. Bukan dengar bernalarnya itu, Pak. Agak putus-putus. Bernalarnya itu yang saya kadang bikin kesel dari Pak Budi. Tapi untungnya Pak Budi ini udah tua, cuma masih muda dikit. Saya gas mas dikit. Untungnya Pak Budi udah tua. Karena dalam Islam itu sangat diajarkan sekali, ditekan sekali gitu, harus menghormati yang lebih tua kan itu. Jadi kalau saya gabut nggak boleh balas ya? Enggak. Nah itu, jadi dalam perdiskusian ini ya, walaupun ada beberapa hal yang memang tidak sampai klimaks dan tidak pernah puas. Karena kenapa? Pada sejatinya memang iman saya dan Pak Budi berbeda, jadi nggak akan pernah ada titik temu ya. Memang. Makanya saya selalu katakan, dari saya ada di dunia kritik kristologi gitu kan, dan kritik islamologi di dunia itu, saya nggak pernah mau bahas keimanan orang. Buat saya lakum dinukum waliyadin gitu. Karena kenapa? Kalau saya paksakan ini dibahas di Indonesia, yang ada poso itu, kasus poso itu terulang kedua kalinya nantinya, dan itu saya nggak mau terjadi, gitu loh. Dan kalau untuk bicara kerukunan umat beragama, terlepas dari bicara landasan agama apapun, hukum yang berlaku di NKRI itu sangat suci buat saya dan itu harus dijaga demi kerukunan ya umat beragama di negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya saya orang yang paling gak tertarik namanya ngomongin iman orang, gitu loh. Ketika Pak Budi, saya tahu sih Pak Budi ngomongin pengen Kristen, pengen ngomongin tentang Kristen aja, karena Pak Budi ini butuh wadah gitu loh untuk penginjilan gitu loh, itu paham saya. Paham saya. Tapi saudara tidak tolak, saya tidak menginjil kalau topik itu. Saya belum malahan Pak Budi. Saya paham, tapi sejatinya gini, kalau saya simple dalam ngomongin soal iman, saya nggak akan bahas imannya. Tapi dasar orang bisa mengimani itu dari mana? Itu dari teks. Nah, pemahaman teksnya ini yang saya kitik-kitik gitu loh. Itu dulu gitu loh. Jadi karena saya selalu percaya gini, kita tidak akan pernah bisa memahami konteks kalau kita berantakan memahami teksnya. Gitu. Dan terima kasih buat Pak Budi, cukup menyenangkan obrolannya. Saya mohon maaf Pak Budi kalau ada salah-salah kata dan sedikit ya. Itu Pak Budi. Dan akhir kata, saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian dari saya, karena kesalahan itu datang dari saya dan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan Allahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk kedua belah narasumber ya. Saya sangat terkesan juga ya dari pembahasannya ini. Dan saya baru dengar dari Pak Budi, kalau setan berkata jujur. Sampai setatan nih Pak Budi. Ya, oke dari dari pembahasan ini, terlepas dari kekurangan kita ya, maaf, acara ini sukses. Dan kami dari panitia mohon maaf ya sebesar-besarnya kata-kata atau apa kita yang mungkin berkenan ya di teman-teman. Dan kita harapkan ini mungkin bisa berkelanjutan ya acara ini, terlepas dari nanti siapa narasumbernya.
ya kita akan fasilitasi juga. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Kemudian semua kita tidak memaksa. Jadi mungkin saya bisa mengutip sepakat untuk tidak sepakat, mungkin seperti itu ya. Ya, jadi sepakat dan tidak sepakat. Ya, jadi seperti itu. Oke, dari semuanya sangat acara ini sukses dan berhasil. Kami ucapkan dari DCC sebagai panitia banyak terima kasih, dan Pak Budi sebagai tuan rumah, ya saya juga terima kasih. Bukan tuan rumah lah, Surabaya. Oke, ya saya akhirin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita salam-salaman dulu betul-betul semua untuk ya kenang-kenangan dari kita mungkin. Ayo, mari kita mulai.